Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali bisa meluangkan waktunya di studio Malka SMK Negeri 1 Pelosok Klaten ini. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Pak ya. Saya Nesya Desti, siswa dari SMK Negeri 1 Pelosok Klaten ini. Kalau boleh tahu Bapak namanya siapa dan dari mana nih kira-kira? Iya, terima kasih Mbak Nesya. Sama-sama Bapak. Saya Nurfi Fuad dari Malang, owner Nabila Food, perusahaan oleh-oleh di Malang. Owner Nabila Food. Biasanya dipanggil siapa Pak? Fuad. Bapak Fuad. Iya. Oke, hari ini kita ngobrolnya santai-santai saja ya Pak ya. Nanti boleh sambil minum juga, nggak apa-apa. Ini produk dari SMK kita Pak. Iya, Namanya iya. Nanas Madu. Sari Nanas Madu ini yang bikin anak-anak APHP. Iya. Kali ini saya mau tanya-tanya aja sih Pak. Nanti Bapaknya bisa jawab secara santai aja. Boleh kan Pak? Boleh, Kira-kira. boleh. Oke. Kira-kira nih Pak, dari semua kesibukan yang Bapak jalani, apa ada satu hal menarik yang Bapak temukan atau pelajari mungkin selama 1 tahun belakangan ini? Berkaitan dengan Bisnis Bapak. Oh, gitu. Sebenarnya diawali ketika saya selesai sekolah, itu kan saya kerja di perusahaan. Di perusahaan. Perusahaan, jadi saya sebagai pegawai. Tetapi ketika 4 atau 5 tahun yang lalu ketika saya mulai membuka usaha sendiri, ternyata tantangannya luar biasa. Kalau kita ngomong resiko, tentu resiko ketika kita punya usaha sendiri. Pastinya. Resikonya lebih besar. Iya. Jadi tantangannya di situ. Di 1 tahun terakhir memang tidak terlalu fluktuatif dibandingkan ketika masa pandemi yang begitu luar biasa. Kita di produk-produk kering makanan untuk oleh-oleh, sementara wisata ditutup, kemudian ada pembatasan dan sebagainya, sesuatu yang luar biasa. Itu yang sangat terasa. Tapi kalau di setahun terakhir mungkin hal-hal yang bersifat spesifik fluktuatif usaha, saya pikir belum terlalu separah pada saat pandemi. Kira-kira tuh produknya apa saja Pak? Produk utama kita itu keripik ubi. Keripik ubi. Oh, tadi yang dibawa di bag itu, yang keripik ubi ungu itu. Oh, keripik gitu. ubi rasa madu, keripik ubi ungu, dan keripik ubi cilembu. 3 varian. Itu mulai didistribusikannya di mana saja? Kalau distribusi ya seluruh Indonesia. Terus kita pernah ekspor ke Mesir dan USA sekali-sekali itu. Kalau kita kan juga aktif di media sosial juga, Iya. jadi juga di marketplace, Shopee, Tokopedia, TikTok Shop gitu. Jadi kalau pengiriman ya sudah insya Allah sudah seluruh Indonesia. Oke. Bapak mungkin bisa sedikit maju ke depan, ya. Keren sekali sih Bapak. Lebih maju lagi Bapak, mungkin. Oke. Jaraknya Nah, jika minta dirangkumkan filosofi hidup secara singkat dalam 3 kata gitu loh Pak. Kira-kira Bapak apa nih Pak 3 kata itu, dan mengapa Bapak bisa melontarkan 3 kata itu dalam filosofi hidup Bapak? Hidup itu ibadah, itu aja. Hidup itu ibadah. Ya kembali ke asal muasal kita diciptakan sebagai seorang manusia, tentu kembalinya ke Allah Subhanahu wa taala. Benar sekali sih Pak, hidup itu ibadah. Benar sekali. Dan apa yang menjadi titik balik atau keputusan terbesar dalam perjalanan karir atau hidup hingga bisa sampai di posisi Bapak yang menjadi owner saat ini tuh bagaimana? Sebenarnya bukan seperti itu ya. Jadi saya mungkin pertanyaan yang paling enak, relevan itu kenapa saya harus memulai usaha. Iya. Di 5 tahun terakhir. Padahal saat saya menjadi karyawan itu kan saya sudah berada di posisi puncak. Tapi saya di situ melihat setelah puncak kan otomatis satu yang kemungkinan kan kita nggak bisa naik lagi kan. Iya benar. Harus jatuh kan? Iya. Karena terlalu tinggi. Iya, terkadang kita juga ada jatuhnya juga. Betul. Akhirnya pada saat itu sebelum saya resign itu saya sudah merintis. Setahun sebelum saya resign saya merintis, karena bagaimanapun kalau kita sudah di atas itu pasti satu kemungkinan yang pasti kita akan jatuh. Iya. Nah disitulah titik balik ketika saya mulai merintis
usaha dari yang biasanya kita ada sistem kerja yang sudah termanage dengan baik. Nah, sekarang kita mulai membangun sesuatu dari nol, kita membentuk sistem, alur produksi, alur pemasaran dan sebagainya. Itu tantangan yang luar biasa. Kira-kira waktu itu Bapak bekerja di mana, Pak? Di PT Republik Telo. Oh, tetap sama juga. Di Pasuruan. Oh, di Pasuruan. Ya. Terus sekarang punya usaha di Malang gitu. Ya. Oke. Dulu itu kan pastinya kalau di kalangan remaja seperti saya kan pastinya punya cita-cita nih, Pak. Nah, Bapak itu kira-kira memang benar cita-citanya sebagai pengusaha atau malah beleset lebih jauh dari yang Bapak planning dari kecil? Iya, dari dulu memang ingin jadi bekerja di perusahaan swasta atau jadi pengusaha lah, wirausaha. Saya tidak pernah kepikiran ingin jadi PNS atau apa gitu. Karena saya ingat betul orang tua saya bilang, walaupun orang tua saya guru PNS ya. Orang tua saya bilang, "Lek kowe kepengin sugih le, kowe aja jadi guru, aja jadi PNS. Kowe dadi yo pengusaha." Jadi itu yang selalu membekas. Makanya saya tidak pernah ikut kalau ada tes PNS, itu tidak pernah. Jadi saya memulai betul-betul begitu lulus langsung di perusahaan swasta di perusahaan swasta itu, dan sekarang malah menjadi owner ya, Pak ya. Alhamdulillah, apa menjadi harapan orang tua. Benar sekali. Oh iya, Pak, kan pastinya kan saya sendiri nih sebagai pelajar kan sering dihadapkan dengan adanya yang namanya pilihan. Nah, apa sih nasihat pentingnya dari Bapak? Ketika kita menentukan pilihan, khususnya apa yang menjadi pilihan ke depan, termasuk harapan-harapan, maka kita harus siapkan juga. Ibaratnya kita sudah siapkan mulai dari sekarang. Jadi kita harus punya tujuan sih di pilihan itu, punya tujuannya seperti apa. Maka kita punya step untuk meraih tujuan itu bagaimana. Tentu ini butuh dukungan dengan lingkungan yang ada di sekitar orang tua, teman, saudara dan sebagainya. Dan dukungan ini tentu harus dukungan positif bagi kita untuk bisa lebih mudah mencapai tujuan itu. Iya, benar sekali, karena kita juga butuh yang namanya support system. Dan apa sih, Pak, tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi di usaha Bapak itu? Ya itu, pas pandemi itu. Oh, waktu pandemi itu, iya. Pandemi. Sekitar berapa ya, Pak? 2 tahunan? Iya, 2 tahun lah kan kurang lebih pandemi. Jadi saya merintis usaha ini kan berdiri bulan Juli 2019. Ibaratnya baru lahir ya. Iya. Kemudian pandemi itu awal tahun 2020. Iya. Nah, bisnis saya itu kan dikerepek oleh-oleh makanan ringan kan. Di samping saya produksi sendiri, saya juga maklun repacking untuk produk-produk teman-teman yang lain, produk keripik buah, keripik apel, keripik tempe, kentang dan sebagainya. Nah, ketika pandemi itu kan itu ibaratnya saya masih bayi, baru 6 atau sampai 1 tahun lah usia usaha saya kan. Begitu pandemi datang kan otomatis tidak ada wisatawan yang datang ke Kota Malang, kemudian omset pasti akan turun juga. Akhirnya saya harus terpaksa merumahkan karyawan karena tidak ada pemasukan kan di situ. Nah, itu yang sesuatu yang luar biasa ketika saya baru lahir kemudian ada kondisi seperti itu. Tapi tentu kita yang sudah tertempa pengalaman sekian puluh tahun di perusahaan swasta kan tentu ada antisipasinya. Makanya selama pandemi itu saya beralih dari produk-produk kering ke produk-produk frozen. Oh gitu, jadi kayak di frozen? Bukan di frozen, jadi produk baru yang frozen. Artinya kenapa? Karena orang pada saat itu karena ada pembatasan, ada PPKM itu istilahnya, kita lockdown, nggak boleh keluar dan sebagainya. Mereka kan butuh makan, mereka butuh lauk. Jadi pada waktu itu saya bikin ayam ungkep frozen, bandeng presto frozen, kemudian tahu bakso frozen, yang itu siap untuk dimasak. Jadi dikirimkan. Mereka, pakai online itu dikirim online. Nah, itu yang, tapi itu juga karena ibaratnya ini dadak gitu, jadi ini prosesnya juga butuh effort juga karena karyawan sudah kita rumahkan, kita kerja sama istri.
berdua ya sebisanya waktu itu pokoknya bisa makan gitu. Iya, karena memang pandemi itu sangat berdampak Pak terhadap ekonomi, ya, karena kan juga kita tidak bisa bekerja Pak. Iya, ya. Kita susah waktu pandemi itu, dan itu bukan hanya 1 bulan 2 bulan tapi malah 2 tahun. Dan dengan umur usaha Bapak yang baru saja lahir sudah ditimpa seperti itu. Tapi hebat loh Pak. Dan sekarang kan kalau di Malang itu pasti khasnya kan oleh-olehnya keripik ya, keripik buah, apalagi keripik apel, karena kan memang di Malang itu disebut sebagai kota apel gitu. Kalau menurut Bapak, keterampilan non-akademik apa yang paling krusial yang harus dikuasai oleh siswa SMA atau SMK di era saat ini itu apa? Nah, ini yang barusan kita bicarakan sama adik-adik siswa AP-AP. Yeah. Kompetensi digitalisasi. Jadi skill atau literasi digital kita itu harus ada pada diri kita sebagai salah satu kompetensi, karena ke depan pemanfaatan dunia digital, alat-alat digital, alat-alat elektronik itu semuanya serba digital. Kalau dulu mungkin kita proses produksi, proses pemasaran masih manual, offline, sekarang kan semuanya serba digital. Dan kita pasti tahu bahwa semua orang, semua kita itu pasti semuanya punya smartphone kan. Iya, punya. Nah, bagaimana kita memanfaatkan smartphone untuk meningkatkan skill, kemampuan kita untuk menunjang kompetensi kita. Misalkan Mbak Nesia di jurusan peternakan. Ya. Nah, di situ kan banyak konten-konten edukatif, kemudian juga bagaimana pemanfaatan teknologi untuk di dunia peternakan kan. Itu sebagai sarana pembelajaran juga buat kita tanpa kita masuk sekolah belajar di SMK, duduk diem, tapi pengetahuannya terbatas seperti itu. Tapi ketika kita sudah masuk di area digital, itu kan luar biasa sekali informasi yang bisa kita dapatkan untuk pengembangan diri kita. Iya, benar sekali, karena handphone itu sudah memuat berbagai informasi dari luar sana, dan kalau memang kita bisa memanfaatkannya dengan baik, betul, pastinya akan menghasilkan juga. Iya, tadi kan juga saya sampaikan ke anak-anak siswa PAP. Jadi di luar negeri itu sekarang kalau bikin burger mereka sudah tidak, kalau di perusahaan ruang kayak kantin atau rumah makan gitu, burger itu mereka sudah tidak menggunakan tenaga manusia, mereka menggunakan tenaga robot. Dan itu ada proses digitalisasi di situ. Kalau kita nggak siapkan knowledge kita di kemampuan digital, ya kita akan ketinggalan. Karena semakin berkembangnya zaman itu semakin canggih teknologinya Pak, semakin ini. Dan jika bisa kembali nih Pak ke masa sekolah dan memberikan satu pesan untuk diri sendiri, kira-kira Bapak ingin berpesan apa kepada diri sendiri Bapak? Jangan mudah putus asa gitu. Jangan mudah putus. Semuanya harus kita coba. Dulu Bapak lulusan dari mana sih Pak kira-kira? Teknologi pangan, Universitas Brawijaya. Oh, Universitas Brawijaya. Waktu SMA atau SMK-nya? SMA 8 saya di Malang. SMA 8 Malang. Keren banget Pak. Sekarang berarti sudah lulus atau mau lanjut sekolah lagi, kuliah lagi? Biar anak aja yang sekolah. Bapak izin golek duit. Anaknya berapa Pak kira-kira? 3. Kok kira-kira? Sudah pasti 3. Sudah bekerja atau masih sekolah? Masih sekolah, kuliah 2, 1 masih SD. Masih SD. Yang kuliah ambil jurusan apa Pak? Wah, ini yang kuliah di Mesir, di Al-Azhar, di Mesir. Jauh. Keren banget. Adiknya di Unida Ngawi, Gontor. Yang nomor 2 itu, terus yang nomor 3 masih SD di Malang saja. Yang pertama di Mesir itu biaya siswa atau? Beasiswa. Keren banget sih Pak. Cowok atau cewek Pak? Cowok. Keren banget sih kakaknya. Bisa kuliah di Mesir tapi dengan biaya siswa itu nggak banyak loh Pak yang bisa itu. Salah satu orang yang beruntung saja loh itu. Nah Pak, kita kembali ke topik tadi kan, di tengah informasi yang sangat banyak ini, bagaimana cara Bapak menyaring dan menentukan mana yang benar-benar berharga untuk dipelajari? Nah, ini namanya literasi digital. Jadi
akan ada istilah untuk dalam literasi digital itu kan ada 4 ya, cabe, cakap, aman, budaya, etika. Cabe, Cakap, aman, budaya, dan etika. Cakap itu artinya cakap memilah mana konten-konten yang positif dan negatif, mana yang hoax atau non hoax itu. Dan kita perlu, kalau istilahnya orang Islam, tabayun atau klarifikasi ketika kita dapat sesuatu dari dunia maya. Kemudian aman ini di persoalan keamanan data kita. Jangan mudah, kan banyak penipuan SMS, file PDF, akhirnya rekening kita terkuras dan sebagainya. Kemudian budaya dan etika ini bisa jadi satu, karena budaya ini kan kalau sudah di media sosial itu kan kadang-kala kata-kata kebun binatang kan banyak sekali. Dan itu memang tidak sesuai dengan kultur kita lah sebagai orang Indonesia, Nusantara ini. Saya pikir ini yang juga harus kita pahami betul, harus kita sadarkan betul bagaimana kita mematuhi aturan-aturan yang ada di literasi digital itu. Karena sekarang itu banyak sekali penyalahgunaan ya Pak ya? Ya banyak. Makanya sebenarnya kan kehidupan maya itu kan sama seperti gitu, kehidupan kita normal seperti ini. Cuma mereka di atas sana nggak ada kelihatan, cuma kelihatan suaranya aja, kelihatan tulisannya aja. Iya. Tapi sama sebenarnya, komunikasinya sama, nggak ketemu fisik. Tapi mereka hanya bercakap. Iya, gitu bercakap aja, tanpa bertemu kan. Tapi itu pun sebenarnya harus disesuaikan dengan kultur kita, budaya kita. Adab asor itu juga harus diperhatikan. Dan apa sih Pak yang membuat termotivasi dan bersemangat untuk menjalani pekerjaan atau aktivitas sehari-hari Bapak ini? Ya semangat. Semangat saja ya Pak ya, karena semangat ya, seneng aja Pak. Saya seneng. Jadi kayak ya karena saya sudah menjalani, sistem sudah jalan kayak gini, saya mau ke pelosok Klaten, saya mau ke Surabaya, wis nyaman. Jadi ya karena senang aja. Sekarang saya konsentrasi saya, jadi kan di usia seperti saya itu kan saya ingin memberikan sesuatu kepada generasi muda. Iya. Itu yang saya jadi prioritas. Jadi ibaratnya begini, kalau kita belajar sesuatu ke orang yang sudah puluhan tahun, misalkan 20 tahun, 30 tahun, mengambil sesuatu dari mereka yang sudah berpengalaman. Ketika Mbak Nesia dapatkan itu, berarti Mbak Nesia sudah mendapatkan pengalaman 20-30 tahun orang itu. Dan itu bisa menjadi bekal kita untuk kehidupan kita sendiri di masa yang akan datang. Nah ini yang ingin saya berikan. Saya itu punya apa sih di pengalaman saya sekian puluh tahun hidup itu. Dan itu yang saya berikan. Kenapa? Saya kalau dulu kan saya hanya sebatas mencari uang dan sebagainya. Sekarang di usia seperti ini, ketika ekonomi sudah stabil lah, ibaratnya sudah jalan sendiri, ya saya ingin berikan sesuatu. Mudah-mudahan ilmu pengalaman yang saya punya bisa bermanfaat gitu. Karena kita hanya mendapat ilmu, kalau tidak disalurkan itu seperti kayak sia-sia ilmu yang kita cari gitu selama ini. Karena pastinya tuh banyak banget loh Pak siswa-siswa sekarang itu yang tergantung terhadap handphone saja. Kayak mereka kurang literasinya. Maka dari itu kita terkadang kayak mikir, ternyata jadi narasumber itu juga asik loh Pak. Ya, asik. Terkadang saya juga kayak mikir kayak gini, saya sekarang sekolah, nah tapi kedepannya saya juga pengen ilmu yang saya dapatkan ini bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Ya. Saya kan kebetulan dosen praktisi di UM Malang. Jadi saya ketika mengajar itu saya tidak ingin bercerita teori. Saya kurang kalau teori. Gitu. Saya hanya cerita apa yang saya lakukan ketika saya menghadapi masalah ini misalnya. Jadi di bisnis kan kita banyak kan masalah-masalah yang terjadi. Banyak. Kalau secara teori penyelesaiannya lewat jalan ini. Iya. Ya, tapi kalau kita sudah terjun di lapangan, itu ya berarti saya cerita tentang apa yang kalau ini terjadi sebagai seorang praktisi apa yang harus saya lakukan. Tidak berdasarkan teori secara letterlek. Pasti kan ada modifikasi sesuai dengan kondisi atau permasalahan yang ada. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Kalau saya dituruh tanya teori manajemen itu saya bukan ahlinya, tapi kalau misalkan ada problem, kira-kira apa yang harus dilakukan berdasarkan pengalaman. Jadi kembali lagi berdasarkan ilmu yang saya dapatkan 10-20 tahun yang lalu itu. Selain menjadi owner, ternyata juga menjadi dosen juga. Ya.
Saya sangat terkejut loh Pak. Kenapa? Kayak keren Pak. Enggak. Selain jadi pengusaha, jadi dosen juga, kayak dilancarkan usahanya. Alhamdulillah sekali. Padahal waktu itu sempat dikasih cobaan waktu pandemi, tapi sekarang sudah diberikan kelimpahan rezekinya. Iya. Nah, saya nih penasaran banget nih Pak. Apa sih kebiasaan kecil sehari-hari yang dilakukan tapi sangat berdampak positif? Disiplin. Ya, orang tua saya mengajari disiplin. Hal-hal yang kecil, kapan kita waktunya bangun, kapan waktunya kita mandi, makan, sampai malam, kapan kita belajar. Maghrib itu tidak boleh kemana-mana sampai isya, harus ngaji dan belajar. Boleh main setelah pulang sekolah sampai asar saya harus ngaji di madrasah di sekitar rumah. Jadi itu rutinitas, jadi disiplin itu yang membentuk karakter. Karena kita sudah terbiasa didikan orang tua seperti itu, nggak dibiarkan. Kalau kita melanggar disiplin atau aturan yang ada di rumah, pasti kita kena hukuman. Kebiasaan dari kecil memang terbawa sampai dewasa ya Pak ya? Iya, betul. Itu betul-betul pengaruh sekali. Ya, kelihatannya memang rutinitas itu menjadi sesuatu yang wajar atau lumrah, tetapi ketika itu kita terapkan betul, itu bisa membentuk karakter kita. Kedisiplinan itu akan terbentuk ketika kita konsisten dalam menjalankan tugas dan kewajiban benar kita. Sekali, konsisten itu sangat penting dalam hidup ini. Nah, jika para pendengar podcast kami tertarik nih untuk mengikuti jejak karir Bapak, langkah awal praktis apa nih yang sebaiknya mereka ambil, tips and triknya? Ya, enggak ada sih sebenarnya tips dan trik. Gini, kalau kita mengerjakan sesuatu dan kita senang, itu pasti akan lebih mudah. Nah, itu aja. Berarti dilakukan dengan senang hati, misalkan ikhlas. Karena kita hobi gitu ya. Kalau kita serius dengan hobi kita, tinggal nanti bagaimana dari hobi itu kita bisa mendapatkan sesuatu untuk menambah nilai ekonomi, kan enggak apa-apa. Jadi saya masuk di teknologi pangan, teknologi pertanian, bikin produk-produk aneka pangan karena saya suka. Ketika saya punya usaha, ya usaha saya di bidang itu karena saya suka. Akhirnya saya enjoy. Ketika saya menghadapi masalah berkaitan dengan bidang usaha saya, karena saya enjoy kan, enak gitu, menyelesaikannya enak. Tetapi ketika kita karena terpaksa misalkan karena kita masuk sekolah diarahkan orang tua, seharusnya nggak pengen jadi dokter, dia harus jadi dokter, pasti hidup kita akan tertekan. Biasanya kalau kegiatan dilaksanakan secara terpaksa kan juga nggak enak, maksimal juga. Terakhir nih Pak, ini satu pesan kunci apa yang ingin ditinggalkan untuk seluruh siswa SMK Negeri 1 Pelosok Klaten yang mendengarkan podcast ini? Pesan ini Pak. Ya, jangan berhenti untuk selalu belajar tentang kehidupan. Belajarnya dari mereka yang punya pengalaman-pengalaman yang bisa kamu ambil sisi positifnya untuk bekal kamu di masa depan. Gitu. Sangat berkesan ini Pak. Pak, boleh diminum loh Pak, monggo. Barusan makan siang. Nanti boleh dibawa pulang Pak. Boleh, buat oleh-oleh dari Kediri ke Malang. Iya. Sayang sekali Pak, waktu kita sangat terbatas, tapi sungguh sebuah kehormatan bagi saya bisa berbincang dengan panjenengan ini yang sama-sama. Menurut saya seorang yang hebat. Yang sudah jauh-jauh datang dari Malang. Tadi perjalanan berapa jam Pak? 2 jaman. 2 jam. Dari sini sekitar jam 8 berarti kira-kira dari rumah jam 6. Jam 6. Terima kasih banyak Pak sudah sama-sama berbagi wawasan dan bercerita yang luar biasa sekali hari ini. Semoga Bapak selalu dilancarkan pekerjaannya. Anak-anaknya juga dimudahkan dalam mencari ilmu. Semoga menjadi anak-anak yang taat nantinya. Dan untuk para pendengar, jangan lupa ikuti terus karyanya Bapak ini. Semoga bisa menjadi motivasi untuk kita semuanya. Dan tentu saja nantikan episode kami yang selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Sore, ya.